Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum penawaran. Jadi, di dalam hukum penawaran ini menyatakan bahwa semua faktor-faktor asumsi yang ada di dalam hukum penawaran itu tetap sama. Misalkan di sini, ketika harga dari suatu barang itu naik, maka penawaran yang ditawarkan juga akan cenderung bertambah. Begitu juga sebaliknya, ketika harga dari suatu barang itu menurun, dan penawaran yang akan ditawarkan itu akan cenderung menguat. Inilah yang disebut dengan hukum penawaran. Namun, apa yang menjadi alasan dari hukum ini terjadi? Nah, kita sebagai produsen pasti akan memiliki alasan kenapa sih hukum ini sering terjadi atau sangat berkemungkinan untuk terjadi. Yang menjadi alasan di sini ialah ketika harga dari suatu barang itu meningkat, maka penawaran juga akan ditambah. Ini dikarenakan ketika suatu penawaran itu ditambahkan, maka keuntungan yang didapat dari penawaran tersebut akan justru lebih besar. Namun begitu juga sebaliknya, ketika harga suatu barang tersebut menurun, maka seorang produsen akan cenderung menurunkan penawaran mereka. Ini dikarenakan mengapa? Karena lagi-lagi itu keuntungan yang didapatkan lebih sedikit dari apa yang diharapkan oleh produsen atau seseorang yang memproduksi barang mereka. Nah, setelah kita memahami bagaimana hukum penawaran itu terjadi, di sini kita akan membahas tentang kurva yang terjadi pada hukum penawaran tersebut. Berkebalikan antara hukum permintaan, hukum penawaran ini sendiri bergerak dari kiri ke kanan, yaitu naik ke atas. Sedangkan untuk permintaan itu bergerak dari kiri ke kanan, sedangkan dia bergerak dari atas ke bawah. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Di sini kami mencontohkan bahwasanya ada seorang produsen yang mana produsen tersebut pada hari pertama dia menyetok atau memproduksi suatu telur yang mana sebanyak 100 kilo, dan pada hari pertama tersebut berharga sekitaran 20.000 per kilonya. Namun tiba-tiba di hari kedua atau di hari selanjutnya didapatkan kabar bahwasanya telur tersebut naik harga, yang awalnya dari 20.000 ini menjadi harga 30.000, yang mana di sana mereka tidak lagi menyetok sebanyak 100 kilo. Mereka menambah stok mereka dan menambah produksi mereka, yang mana awalnya hanya 100 kilo, mereka menambah stoknya menjadi 300 kilo. Inilah yang disebut dengan hukum penawaran, yang mana ketika harga suatu barang itu naik, maka produksi dari suatu barang itu juga akan cenderung lebih meningkat. Namun begitu juga sebaliknya, ketika harga dari suatu barang itu turun, maka produksi dari suatu barang itu juga akan menurun. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang hukum penawaran yang terjadi di sekitar kita. Sinta, aku bingung. Kemarin harga telur naik jadi 30.000 per kilo, dan aku lihat kamu malah menambah stok jualan. Kenapa begitu? Jadi itu namanya hukum penawaran, anak. Semakin harganya naik, semakin naik pula keuntungan kita. Jadi wajar buat pengusaha kayak aku menaikin jumlah telurnya. Oh, begitu ya. Jadi kalau harga turun, misal jadi 20.000 per kilo, apa kamu akan tetap jual banyak telur? Enggak, malah tuh sebaliknya. Semakin harganya turun, keuntungan yang aku dapat tuh kecil. Jadi mau gak mau, aku harus mengurangi jumlah telur yang aku jual gitu. Oh, sekarang aku paham. Jadi hukum penawaran itu berarti jumlah barang yang kita tawarkan bergerak searah dengan harga, ya? Betul banget, Nana. Jadi semakin harganya naik, semakin banyak barang yang kita tawarkan. Sedangkan kalau misalnya harganya turun, semakin sedikit barang yang kita tawarkan gitu, Nana.